Hai, selamat datang di channel Z Film. Kali ini kita akan melanjutkan lagi ya drama Warang episode selanjutnya. Yang belum nonton episode sebelumnya bisa kalian cek. Dan yang suka dengan channel ini silahkan subscribe, komen, dan juga di like. Terima kasih. 중채왕 Maekjong merasa ketakutan, sedangkan Muyong selalu menatapi tulisan tersebut. Muyong memandangi tulisan tersebut. Ia langsung mengingat masa lalunya yang dimana sahabatnya Makmun terbunuh karena melihat wajah sang raja. Setelah pengumuman, Hansung dan lainnya sedang makan bersama. Saat itu Hansung berpendapat, ia bingung apakah Jidi atau Muyong yang raja sesungguhnya. Di situ Hansung juga berkata, kita di sini semua saling kenal sejak kecil dan tumbuh bersama. Tapi Muyong dan Jidi mereka adalah orang asing. Suho pun menjawab kalau Jidi itu adalah keponakan Hwakong, sedangkan Muyong adalah anaknya Tuan Anji. Yewol pun juga setuju dengan pendapat Hansung. Hwakong yang berada di ruangan, ia mengambil tulisan tersebut. Ia di sana mengingat bahwa waktu itu Ratu Jisoo meminta menjelaskan mengenai Jidi dari silsilah keluarganya. Jidi yang pertama kali bertemu dengan Hwakong, Jidi juga mengatakan kalau ia sangat ingin menurunkan tahta ratu. Disitulah Hwakong menyimpulkan mengerti maksud perkataan Ratu Jisoo dan Jidi. Selanjutnya para warang mulai bergosip mengenai raja yang sebenarnya. Mereka percaya kalau Muyong adalah raja yang sebenarnya. Begitu juga dengan Suho dan Yewol. Ia mendengar kalau Muyong adalah raja selama ini. Dan ketika itu Muyong datang. Muyong menjadi pusat perhatian oleh para warang. Maekjong pun juga ikut masuk ke dalam ruangan dan duduk bersebelahan dengan Muyong. Maekjong berkata orang-orang tertarik dengan dirinya atau Muyong. Muyong pun menjawab kalau ia merasa senang diperhatikan. Jadi ia bisa tahu siapa yang ia cari selama ini. Di scene berikutnya, Putri menghampiri Muyong. Ia mendengar kalau Muyong adalah raja, yang berarti kakak dari Putri Sokmyung. Dan saat itulah ia melihat pergelangan tangan Muyong. Putri menanyakan kemanakah gelang itu, dan Putri berkata janganlah untuk berbohong. Pergelangan tangan Putri ditarik oleh Muyong. Muyong bilang ke Putri, apakah benar kalau Putri memanah diri Aro? Dan Putri menjawab kalau ia hanya berburu rusa. Muyong langsung mengancam Putri Sokmyung. Ia tidak peduli dengan mengenai status Putri. Jika itu terulang kembali, Muyong tidak akan tinggal diam. Selanjutnya Muyong pergi dan Putri Sokmyung mengetahui kalau Aro juga melihatnya. Sedangkan di tempat lain Ratu Jisoo marah. Bagaimana mereka bisa tahu kalau ada raja berada di rumah warang? Setelah itu Ratu Jisoo bertemu dengan Menteri Kerajaan. Menteri Kerajaan juga mendengar berita tersebut. Ratu Jisoo merasa panik mendengar kalau menterinya juga mengetahui bahwa di rumah warang itu ada seorang raja. Ia pun berkata kalau raja tidak berada di Silla. Jika ada yang membuat rumor tersebut, Ratu Jisoo tidak akan membiarkannya. Pada malam harinya, Muyong balik lagi ke kamar. Di sana, Yewol, Suho, dan Banyu merasa canggung dengan kedatangan Muyong. Banyu dengan kesalnya menanyakan mengenai rumor tersebut, yang mengatakan kalau Muyong itu raja. Muyong pun hanya diam dan tidak menanggapi hal itu. Selanjutnya Banyu berkata kalau ia tidak percaya Muyong itu adalah seorang raja. 나도 할 말은 있을 거 아니야. 난 너 같은 놈이 왕이라고 해도 안 믿겠지만. Keesokan paginya Muyong berjalan bersama dengan Maekjong. Di situ para warang merasa takut dengan keberadaan Muyong. Muyong bertanya kepada Maekjong, jika raja berada di rumah warang, kira-kira siapa menurut Maekjong? Maekjong pun menjawab mengapa Muyong harus mencari raja. Dan Muyong membalasnya kalau ia akan membunuh raja. 왕을 찾으면 뭐 어떡할 건데? 죽일 거라고. Selanjutnya para warang dikasih beristirahat ke rumah mereka masing-masing. Yewol mengajak Banyu untuk keluar bersama. Banyu yang mempunyai sifat arogan berkata jangan sok dekat. Kita tidak sedekat yang kau bayangkan. Sedangkan Suho bilang kalau ia tidak mood untuk pergi saat ini. Ketika Banyu sudah berada di rumahnya, ayah tirinya menanyakan mengenai rumor yang mengatakan kalau raja berada di rumah warang. Banyu dengan beraninya bilang kalau ini pasti ulah ayahnya.
Ayah tirinya Banyu menyuruh Banyu untuk mencari tahu siapakah raja sebenarnya. Banyu menjawab kenapa harus ia yang melakukannya. Dan di situ ayah tirinya Banyu mengatakan kalau ia akan membuat Banyu menjadi raja. Dan maka itulah raja itu harus dibunuh. Sedangkan di luar adiknya Suho sudah menunggu Banyu. Dan saat itulah Banyu keluar dari rumah. Banyu selalu kepikiran dengan perkataan ayahnya, sampai mencuekkan adiknya Suho yang memanggil dirinya. Adiknya Suho merasa sedih ketika Banyu menyuekkan dirinya. Suho melihat adiknya. Adiknya langsung menangis di hadapan kakaknya. Suho pun tahu kalau ini adalah perbuatan Banyu, tapi adiknya menghalangi kakaknya yang ingin menghajar Banyu. Sedangkan di rumah Warang, Hansung tidak pulang. Ia bersama dengan Aro serta pura-pura sakit. Dan saat itu kakak tiri Hansung datang, suruh Hansung untuk mengikuti dirinya. Hansung pun dilatih bela diri dengan kakak tirinya, tapi Hansung selalu kalah dengan kemampuan kakaknya. Hansung marah dan kesal kalau ia seperti sampah yang tidak ada mempunyai kemampuan apapun. Hansung pun langsung pergi dengan kondisi yang sangat marah. Muyong berada di rumahnya. Ia memberitahu kalau Makmun melihat raja dan Muyong melihat simbol tikus yang membunuh Makmun. Ayahnya Aro bilang apa yang akan Muyong lakukan selanjutnya, dan Muyong berkata kalau ia akan membunuhnya. Di kediaman Ratu Jisoo, pengawal ratu berkata kalau ide bagus jika Muyong menjadi raja palsu, dan di situ raja akan aman. Tapi kendalanya kalau ayahnya Aro tidak akan menyetujui hal itu. Dan malam itu pula Ratu Jisoo bertemu dengan ayahnya Aro. Ia mengancam kalau Aro tidak mau dibunuh, maka Muyong harus berperan sebagai raja palsu. Mendengar hal itu membuat ayahnya Aro geram. Di rumah Warang, Maekjong sedang melamun, dan saat itu Wakong menghampirinya. Ia menanyakan ke Maekjong mengapa nama Maekjong adalah Jidi. Jidi bilang tidak banyak arti mengenai namanya. Wakong melanjutkan kembali, tidak banyak yang mengenal Jidi di kota ini, tidak mempunyai keluarga, teman, dan serta nama palsu Jidi. Wakong merasa kalau Maekjong mempunyai keluarga, yaitu adiknya berada di rumah Warang sedangkan ibunya berada di istana. Mendengar hal itu, Jidi terkejut. Wakong pun sujud untuk menghormati Maekjong yang sebagai seorang raja. Keesokannya, para Warang kembali lagi. Muyong mengamati setiap para Warang, dan saat itulah Maekjong lewat. Muyong mengamati secara intens terhadap diri Maekjong. Setelah itu, Maekjong dan Muyong berlatih bersama. Di sana, Muyong merasa sangat marah terhadap diri Maekjong. Setelah mereka berlatih bersama, Muyong mengingat semua kejadian. Ia sadar kalau Maekjong adalah yang ia cari selama ini. Keesokan semua Warang sudah bersiap untuk melakukan pelatihan, yang dimana pelatihan tersebut 1 lawan 1. Ratu Jisoo dan para menteri kerajaan datang untuk menyaksikan para Warang. Ratu Jisoo selalu memandang anaknya Maekjong. Ia berkata di dalam hatinya, akhirnya kamu tanding juga. Menangislah sama ibu untuk memohon, maka ibu akan menyelamatkan kamu. Sedangkan Maekjong juga menatap ibunya sambil berkata kalau ia tidak takut dengan pedang. Ia akan melawan dan menang. Pertandingan pertama dimulai oleh Suho dan Banyu. Suho yang terkenal dengan kemampuan pedangnya, ia pun berhasil membuat sayatan di badannya Banyu hingga berdarah. Dan pertandingan Banyu dan Suho di stop. Selanjutnya, ayah tirinya Banyu berkata kepada Putri Sukmyung, bagaimana supaya bisa melihat kemampuan Warang. Suruhan ayah tirinya Banyu juga ikut mengasah kemampuan mereka. Suruhan ayah tirinya Banyu akhirnya hadir, dan saat itulah Muyong disuruh maju ke depan untuk melawannya. Suho pun bilang ke Muyong, biarkan ia saja yang melawannya. Tapi Muyong menolaknya dan tetap maju. Muyong pun melawan orang itu dan ia mendapat sayatan pedang. Sedangkan ayah tirinya Banyu mengatakan ke Ratu Jisoo, apakah benar selama ini kalau Muyong adalah raja? Muyong pun yang masih melawan orang suruhan ayahnya Banyu, tetap ia selalu mendapat sayatan pedang yang dilakukan orang tersebut. Muyong yang sudah terjatuh, para Warang merasa khawatir karena Muyong sangat kurang keterampilan dalam mengenai hal pedang.
Tetapi ayahnya Bang Ryu berkata, terus lawan sampai ia mati. Dan ketika itu Ratu Jisoo berteriak untuk segera hentikan. Muyong yang tidak kenal dengan kekalahan, ia terus melanjutkan pertarungan tersebut. Dan saat itulah Muyong berhasil melawan orang itu. Semua orang merasa senang dengan kemampuan Muyong, begitu juga dengan Wakong serta Ratu Jisoo. Sedangkan ayahnya Bang Ryu berkata kalau ia sudah menemukan sebuah jawaban. Setelah pertandingan tersebut, McJong menghampiri Muyong. Ia menanyakan keadaan Muyong. Muyong pun menjawab kenapa McJong merasa khawatir. McJong yang mau menjawab, tiba-tiba Muyong langsung memberikan pedangnya ke arah leher McJong. McJong pun bilang apa yang Muyong lakukan. Dan Muyong menjawab apakah McJong adalah seorang raja. 이게 무슨 짓이야? 너냐? 왕이냐?